everyone, welcome to the learning video by Group 5. Now, our group will present material about professional attitude goals and professional attitude development. Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut yaitu sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional. Nah teman-teman, sebelum saya dan rekan kelompok saya membahas terkait materi kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. Oke, sebelum sasaran dan pengembangan sikap profesional keguruan dibahas, kalian perlu tahu apa sih pengertian dari sikap profesional keguruan itu? Nah, sikap profesional merupakan sikap seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Trustun juga pernah menjelaskan bahwa sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sedangkan Berkowitz juga pernah berpendapat bahwa menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi atau respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang, like, atau tidak senang, dislike, menurut dan melaksanakan atau menghindari sesuatu. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan 3 faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan erat dengan maju mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sasaran sikap profesional keguruan. Tujuan, sasaran, atau matlamat adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Sasaran sikap profesional bagi para pendidik adalah menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan didorong untuk berkembang secara holistik. Di sini, guru juga diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan dengan sikap positif dan ketabahan, serta selalu berusaha untuk meningkatkan diri secara berkelanjutan. Sasaran sikap profesional keguruan bagian pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara, di mana guru mutlak perlu mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan tentunya dijabarkan dalam program-program umum pendidikan. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, di mana kebijakan pendidikan negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melakukan kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan meningkatkan kegiatan taruna dan lain-lain, di mana guru merupakan unsur-unsur aparatur negara dan abdi negara. Oleh karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sasaran sikap profesional keguruan bagian 2, yang dimana pada bagian 2 yaitu sikap terhadap organisasi profesi. Guru secara kolektif dan kolegial memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI juga sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berguna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan menetapkan profesi guru. Nah, keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung kepada kesadaran, rasa tanggung jawab, dan kewajiban para anggotanya, yang dimana setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan pembinaan profesinya. Dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi, sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. Nah, selanjutnya bagian 3, yaitu sikap terhadap teman sejawat, yang dimana kita ketahui bahwa di dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Nah, ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Dan guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya. Nah, di dalam ini, Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota. Kemudian, pada bagian keempat yaitu sikap terhadap anak didik, yang dimana dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip pembimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas sikap terhadap tempat kerja. Umumnya, suasana yang baik di tempat kerja pasti akan memberikan efek produktivitas yang baik pula. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang sedemikian rupa di dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu guru sendiri, hubungan guru dengan orang tua, dan masyarakat sekelilingnya. Selanjutnya, sikap terhadap pemimpin. Seorang guru merupakan bagian dari anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi lainnya. Sudah jelas bahwa pemimpin suatu unit atau organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Maka, sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dan dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, sikap terhadap pekerjaan.
Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan orang tuanya. Butir ke-6 dalam Kode Etik Guru Indonesia berbunyi, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dalam butir ke-6 ini, dituntut kepada guru baik secara pribadi maupun secara kelompok untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru, sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila guru itu tidak meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya. Karena itu, ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zamannya. Selanjutnya, kita akan membahas materi pengembangan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional keguruan merupakan proses yang berkelanjutan dan menuntut refleksi diri serta upaya perbaikan secara terus-menerus. Guru perlu mengidentifikasi area di mana sikap profesional mereka perlu ditingkatkan, seperti kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif, keterbukaan terhadap umpan balik, atau peningkatan dalam merencanakan pembelajaran yang inovatif. Pengembangan profesi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 32, 33, 34 secara eksplisit, kewajiban dalam pengembangan profesi berada pada tanggung jawab pemerintah, namun secara implisit pengembangan ini justru diamanahkan kepada guru dalam rangka memacu kualitas pendidikan baik secara lokal maupun nasional bahkan internasional. Selanjutnya, pengembangan kompetensi dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Untuk menjadi guru profesional adalah suatu keniscayaan. Namun demikian, profesi guru juga sangat lekat dengan peran psikologis, humanis, bahkan identik dengan citra kemanusiaan. Pengembangan sikap profesional dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan, guru juga harus meningkatkan sikap profesionalnya. Pengembangan sikap profesional dapat dilakukan selagi dalam pendidikan prajabatan maupun selagi bertugas atau dalam jabatan. Bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, dan juga sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan atau byproduct dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya, dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan juga prosedur yang telah ditentukan. Sementara itu, tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga penghayatan khusus yang direncanakan. Selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai seorang guru. Seperti yang telah disebutkan, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataan lokakarya, seminar, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan juga majalah maupun publikasi yang lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus juga dapat meningkatkan sikap profesional keguruan.